Hai teman-teman yang diberkati Tuhan, Shalom, Shalom, Shalom. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Romo malam hari ini mengundangmu untuk masuk dalam keheningan, dan kita mau doa bareng malam hari ini. Jadi stay tune, mudah-mudahan ada kesempatan kita sama-sama buat doa malam bersama ya. Saya harap Anda bersabar. Dari mana? Teman-teman pada dari mana datangnya? Bisa bagi info ya? Bentar, Romo lagi ngidupin hotspot. Hai, malam. Saya harap semua sehat dan baik. Lagi sibuk apa nih? Ibadat kompletorium boleh di rumah nggak? Boleh dong. Selamat malam. Romo lagi ngurus YouTube sebentar. YouTube-nya nggak nyambung internetnya, Romo, padahal pengen live streaming di YouTube. Kebetulan YouTube-nya lagi error. Saya tak tahu kenapa sebabnya. Malam Resito, selamat malam Hendrik. Hai semua. Romo nggak di Instagram live-nya, lagi coba di YouTube. Tapi saya tidak tahu kenapa kok nggak jalan ya, kenapa ya? Bentar ya. Romo sambil di TikTok dan sambil di YouTube. YouTube-nya lagi bermasalah. Kadang-kadang begitulah hidup. Hidup itu kadang-kadang membuat kita jengkel. Kadang-kadang hidup itu banyak yang unpredictable. Ya kayak begini nih. Saat dimana jaringan menjadi lemot. Padahal kita pelanggan prioritas kan. XL. Bentar ya, Romo up di... Waduh, Romo up berita dulu ya, sebentar ya. Romo update berita dulu. Rom ke TikTok ya. Live-nya. Di TikTok lancar nggak live-nya? Romo nggak tahu. Semoga lancar ya live-nya ya. Kalian pada ngapain malam-malam? Romo baru pulang dari PIK. Dari PIK. Lancar ya, thanks God. Kita mau doa malam. Tapi seperti biasa, hari ini bacaan-bacaan misa, kalau engkau tadi ikut, itu luar biasa keren loh bacaan misa hari ini. Nih, Romo lihatin, Romo buka e-Katolik ya. Kalian tahu nggak sih, kita itu di HP ada aplikasi namanya e-Katolik. Dan aplikasi ini isinya itu ada kitab suci, ada kumpulan doa, kalender liturgi, ada renungan harian, daily fresh juice. Jadi nih buat yang Katolik kayaknya ini aplikasi wajib deh. Keren banget aplikasi ini. Nah, kalau teman-teman buka bagian dari kalender liturgi Minggu 16 Februari, teman-teman akan mendengarkan bacaan-bacaan yang keren tuh dari kitab Nabi Yeremia, bacaan pertama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dia tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, betapa indah ini.
Bacanya dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 8. Gimana? Apakah hidupmu seperti itu? Apakah hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, aliran air? Well, yang nggak pernah kering. Bagaimana kalau engkau jomblo? Tulis dong, saya jomblo Romo, saya jomblo. Saya sedang masuk dalam tahun kering Romo, saya nggak mengalami kasih sayang. Kalau engkau jomblo, tulis saja saya jomblo Romo tuh. Jadi bisa saling mengikuti ya. Tuh, saya jomblo Romo, saya jomblo, saya jomblo, saya jomblo. Saya sudah ada pacar, puji Tuhan. Tuh, keren kan? Tuh, banyak yang jomblo berkumpul. Romo tadi dari Pulau Gebang ya? Iya, tadi pagi. Dari jam 11 sampai jam 5 Romo di Pulau Gebang. Hebat sekali. Saya baru putus Romo ikut berduka ya. Saya sudah punya suami, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tanda bahwa kau sudah jadi tulang rusuk bagi seorang pria. Kamu adalah penolong yang sepadan dengannya, indah sekali ya. Thank you. Teman-teman kalian nggak usah kirim gift ke Romo ya. Tapi anyway, kalau kamu mau kirim gift juga nggak apa-apa sih. Karena Romo akan kasih ke konten kreator lainnya. Ya, yang Katolik. Saya jojoba Romo, saya jomblo-jomblo bahagia. Yeay. Romo juga. Tapi Romo kadang-kadang sedih juga. Kita nggak bisa bahagia terus-menerus kok. Gimana coba? Mau bahagia terus-menerus, itu absurditas. Kalau kita bahagia terus-menerus, artinya kita pernah mengenal kesedihan. Mustahil orang mengenal bahagia kalau nggak pernah sedih kan. Jadi kalau kita bahagia terus bawaannya, puji Tuhan. Tapi biasanya orang-orang yang ketawa, yang banyak senyum, yang hidupnya kayak nggak ada masalah kayak Romo ini, itu biasanya justru menyimpan banyak masalah. Cuman dia bukan tipe orang yang suka mengumbar kepahitan hidup. Bener nggak? Aku kesepian Romo, kata Pempi. Ya kalau kesepian kamu hubungi sahabatmu, teman, minta waktu mereka. Cintai aku, buat banner. Pengakuan dosa, Sultan Ricky, boleh online nggak Romo? Nggak boleh. Pengakuan dosa itu nggak boleh lewat online. Karena pengakuan dosa harus langsung tanpa medium. Karena ada potensi kebocoran kan. Romo umur berapa? Tahun ini saya mau kepala 4. Tua banget ya. Ya. Saya dan calon suami akan baptis bersama. Congratulations, Tuhan memberkati ya. Romo lahir di kota Jambi, besar di Tanjung Karang, lalu masuk seminari di Palembang. Sumbaksel deh pokoknya. Aduh. Mau tanya kalau apa sih tadi? Ada kekosongan apa? Kenapa rasanya ada kekosongan seperti ada panggilan? Apakah itu normal? Loh, emangnya kalau kamu dapat panggilan dari Tuhan gimana? Kok malah merasa kosong? Romo, cara bahagia bagaimana? Bahagia itu tidak dicari caranya. Bahagia itu pilihan. Bahagia itu nggak usah dibuat-buat. Bahagia itu pilihan aja. Hidup kita penuh dengan ilalang, bukan? Selalu kita dengar bahwa hidup itu kayak roller coaster, up and down, up and down, up and down. Mungkin itu gambaran ya. Tapi bagi saya hidup itu lebih mirip rel kereta api. Selalu ada yang baik, sekaligus ada yang buruk. Selalu ada yang baik dan sekaligus ada yang buruk. Keduanya hadir bersama. Contoh, kalau kamu lagi gembira lulus, skripsi udah selesai, wisuda sudah menanti, gembira tuh, happy tuh. Tapi di saat yang bersamaan ada pertanyaan besar. Dapat kerjaan nggak ya? Bisa membahagiakan orang tuaku nggak ya? Aku bisa bertahan nggak ya? Sama aja.
Jadi kalau Romo sih melihat hidup itu kayak bukan kayak roller coaster, kayak rel kereta api. Hal yang baik dan hal yang buruk itu selalu hadir bersamaan. Maka kalau gandum dan ilalang hadir dalam hidupmu dalam saat yang bersamaan, choose joy. Pilihlah sukacita. Nggak usah lihat ilalangnya. Apalagi kalau kamu melihat bahwa hidupmu seperti harus membahagiakan orang terus. Ngapain kamu membahagiakan orang, bos? Lebih baik kamu berusaha untuk menemukan akar sukacitamu. Coba itu, lihat itu. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan tidak mengalami datangnya panas terik. Maka pertanyaan Romo simple. Di mana hatimu kau taruh? Di mana hatimu kau letakkan? Di mana hatimu berada? Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau betul itu terjadi dalam hidupmu, sesulit apapun tantanganmu, pikulanmu, bebanmu, masalahmu, saya kok yakin ya, kamu tetap bisa memilih sukacita. Amininlah, amin, 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 amin gitu, amin, amin, amin. Yang mau ujian sekolah, Tuhan memberkatimu ya. Kapan Romo datang ke Makassar? Bulan 8 saya akan ke Makassar. Itulah bacaan misa minggu tadi kan, yang bacaan pertama indah sekali. Amin pokoknya ya. Mengapa Romo live-nya malam-malam? Karena saya baru bisa aktif di internet itu malam hari. Sepanjang hari Romo kalau berjumpa dengan orang, Romo itu hampir tidak pernah mengeluarkan HP. Itu bagian dari adab kan? Makanya walaupun Romo slow response, selalu Romo mendahulukan perjumpaan yang real. Kalau ada penting, telepon, Romo pasti angkat. Mungkin saya old style ya, mungkin Romo terlalu tua pegang prinsip macam itu. Tapi sadar nggak sih, semakin banyak kita itu buka HP ketika ada orang di depan kita, semakin kita mengeksklusi dia. Mungkin Romo terlalu old style. Romo kan nggak tentu benar juga. Gimana pendapatmu? Ketiklah. Gimana pendapatmu, guys? Romo, boleh nggak doa novena 6 kali sehari? Terus kamu kapan kerjanya? Kamu kapan berusahanya? Kamu kapan berfungsi sebagai apa? Sebagai anak, sebagai orang tua? Hidup tidak melulu tentang doa. Doa itu bukan buat nyogok Tuhan, guys. Doa itu adalah latihan rohani yang mendisiplinkan otot-otot batin kita. Supaya kita itu punya kapasitas menjadi lentur menerima kehendak Allah. Juga kalau doa kita tidak dikabulkan, kita bisa tetap tersenyum dan mengatakan, Tuhan, ini kehendak-Mu yang paling baik, aku mencoba menerimanya. Itu loh. Jadi kamu nggak usah berpikiran akan menyogok Tuhan dengan doa-doamu, ngapain? Tuhan nggak butuh doamu. Ya toh. Doa itu berguna untuk kita. Luar biasa. Romo, saya terluka, saya sudah memaafkan tapi nggak mau ketemu orang itu lagi, gimana? Ya pilihanmu. Ada kalanya orang baik tidak bisa tinggal bersama, ada kalanya orang baik itu nggak bisa sering-sering ketemu. Kalau sering-sering ketemu ribut. Romo doakan ketenangan batinku. Sekali lagi ya, ketenangan batin itu bukan hasil doa juga pertama-tama. Ketenangan batin itu pilihan dewasamu untuk mengakarkan diri di dalam Tuhan. Coba lihat tadi. Saya kok tertarik dengan
bacaan Injil ya. Bacaan Injil hari ini kan kontradiktif tuh. Bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa." Seolah-olah iman Kristiani, kalau kritiknya Marx, iman Kristiani itu seperti menawarkan candu bahwa di dunia ini nggak apa-apa dia menderita, nanti kalau sudah meninggal dan masuk surga, kamu akan menerima semua kebahagiaan. Ingat ya, itu bukan konsep Kristiani yang matang dan baik. Kita mengakui surga bukan sebagai tempat saja yang nanti itu akan kita rasakan setelah meninggal. Surga itu adalah kondisi di mana jiwa bersatu dengan Allah. Dan itu sangat mungkin kita alami sekarang walaupun belum sampai pada kepenuhannya. Maka kalau you punya relasi yang mendalam dengan Tuhan, kamu punya relasi yang penuh damai dengan orang lain, dengan keluarga, itulah surgamu. Yang akan mencapai kepenuhannya nanti saat kau berjumpa dari wajah ke wajah dengan Allah gitu ya. Jadi saya harap damai sejahtera kamu mohon, tapi juga sekaligus kamu usahakan di dunia ini, jangan cuma nanti. Berbahagialah. Kalau Tuhan katakan berbahagialah yang miskin, yang menderita, yang menangis, itu bukan supaya kita jadi orang yang menikmati penderitaan gitu ya, orang yang menemukan kepuasan dalam penderitaan. Itu orang-orang masokis namanya. Penyimpangan. Semakin disiksa semakin bahagia. Enggak, kita itu walaupun kita itu di mana-mana gantung salib. Salib itu bukan obsesi kita. Salib itu adalah reminder bahwa penderitaan bisa menjadi jalan cinta. Bahwa penderitaan tidak harus kita tolak. Penderitaan bisa kita peluk. Penderitaan bisa menjadi jalan yang menyelamatkan. Penderitaan bisa menjadi jalan yang menguduskan kita. Penderitaan bisa menjadi jalan di mana kita menjadi semakin mirip dengan Allah. Karena kita mengatasi semua kefanaan lewat jalan salib kita masing-masing. Begitu ya. Jadi damai sejahteramu jangan diletakkan dalam apa yang fana. Damai sejahteramu jangan diletakkan dalam apa yang duniawi. Kalau nggak punya HP bagus dan mahal, aku nggak bahagia, Romo. Kalau aku nggak punya target deposito sekian ribu miliar, aku nggak bisa tidur, Romo. Kalau aku tidak tampan dan cantik, kalau aku tidak terlihat muda, aku nggak bahagia, Romo. Ingat, kalau semua yang fana itu menjadi ukuran kebahagiaanmu, kita itu nggak akan pernah bahagia, loh. Ingat, bro, sis, ingat baik-baik. Romo mau doa malam jam berapa? Harus ya di kapital kayak gitu ya. Romo berusaha mengerti dirimu deh. Tuh pertanyaannya di kapital tuh. Sama siapa tuh tadi? Matt siapa itu? Romo mau doa malam jam berapa? Kadang-kadang Romo berusaha mengerti orang-orang seperti dirimu. Romo nunggu pokoknya. Petrus. Tidak perlu kirim Romo gift ya. You don't have to. Yang kirim gift saya akan kasih balik kepada content creators yang lain. YouTube Romo udah bisakah? Belum. Nggak tahu kenapa error hari ini. Romo, saya merasa tidak pantas berdoa kepada Tuhan. Ya. Teman-teman, ini pengalaman yang sangat umum ya. Ketika kamu menjadi intimate dengan Tuhan,
Kamu akan mengalami kejadian seperti Santo Petrus itu loh, dalam bacaan Injil pekan lalu, misa minggu lalu. Kan kisahnya tentang Yesus yang masuk ke perahu Petrus, lalu meminta dia untuk duk in altum, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu di sana. Dan betul, ikan yang ditangkap luar biasa banyak, sampai Petrus merasa, wah ini bukan orang sembarangan. Dia bilang, apa guru? Pergilah daripadaku, sebab aku orang berdosa. Semakin engkau mengenal Allah, semakin hatimu akan sensitif terhadap dosa. Semakin engkau akan punya kepekaan khusus untuk melihat apa yang benar, apa yang indah, apa yang kudus, apa yang mulia, dan apa yang cemar. Maka sekali lagi pilihlah apa yang indah, kudus, dan mulia, bukan yang cemar. Oke? Jadi, kalau kamu merasa tidak layak, kamu merasa tidak pantas, siapa sih yang layak di dunia ini? Siapa yang pantas di dunia ini? Kita itu menjadi pantas karena kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita dimenangkan oleh darah Kristus, oleh penebusannya. Manusia dari dirinya sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Oke? Semoga bisa ya. Jadi, Santo Paulus kan juga pernah tuh merasa tidak pantas. Tapi Allah menjawab Santo Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Isn't it beautiful? Jadi kalau kamu sedang merasa tidak pantas, kamu pergi ke kamar pengakuan dosa, kamu akukan dosamu dengan rendah hati. Lalu setelah menerima absolusi, dengarkan suara Bapamu. Kasih karuniaku cukup bagimu. Amin. Iya, doa malam sama-sama. Tapi kan Romo ingin mendengarkan darimu juga dengan ingin yang lain. Kalau kamu udah bobo, udah ngantuk, bobo aja dulu, nggak apa-apa. Doa sendiri ya. Tadi ada pertanyaan, bagus tuh. Malah hilang. Pintu Suci atau Yubelium, kamu pergi ke YouTube Romo Koko ya, di sana ada penjelasan saya panjang tentang itu. Lebih baik kamu dengerin yang itu deh, daripada Romo ngulangin. Biasa bangun pagi jam berapa Romo? Jam 5. Romo, boleh nggak novena minta pasangan kita masuk Katolik? Boleh. Novena itu boleh minta apa saja, yang penting baik, indah, kudus, dan mulia. Boleh berdoa novena lagi Romo? Boleh. Asal kamu siap kecewa. Orang tuh kadang nggak siap untuk kecewa itu loh. Karena mereka menuntut dan bukan meminta. Meminta dalam novena itu boleh dong. Tapi jangan menuntut lah, jangan memaksa. Jangan gampang kecewa. Ya? Luar biasa nih, banyak sekali pertanyaan nih. Udah malam ya, kita doa yuk. Mari kita beristirahat. Sebelumnya mungkin teman-teman baik ya. Kamu niatkan satu hal baik yang besok kamu mau lakukan. Tulis dong, Romo mau baca. Kamu niatkan satu hal baik yang besok akan kamu lakukan. Supaya kamu sudah mengidam-idamkan kebaikan sejak kamu berangkat tidur malam ini. Tulis dong, sebelum kita doa malam yuk. Besok gak mau marah-marah. Besok bekerja dengan sepenuh hati. Besok menjadi berkat. Besok mau bersikap sabar. Besok mau melakukan ujian dengan lebih baik. Besok gak mau nangis lagi Romo.
besok kerja tanpa beban, besok mau memaafkan, besok nggak mau cerita buruk tentang orang lain. Itu bagus banget itu. Coba kita saling dukung yuk, saling dukung. Kamu sambil baca komentarnya, kamu kasih love, 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 love yuk, supaya lebih banyak orang Kristiani join berkat doa malam. 2 menit lagi deh, Romo tunggu. Yuk. Sekarang kan 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. 2 menit lagi kita doa malam, tapi kamu kasih love supaya banyak orang ikut. Buang kata-kata buat OMK. Jangan takut berbuat kesalahan di masa mudamu. Kesalahan di masa mudamu yang kamu olah bersama rahmat Tuhan akan menjadi kesempatan untuk menjadi bijaksana. Siapa lagi mau buang kata-kata tuh? Besok saya ke meja hijau, Romo. Saya doakan yang terbaik ya, untuk apapun prosesmu. Besok saya mau berbahagia. Amin. Besok saya mau dapat kabar gembira. Amin. Besok semoga jualan saya laku. Amin. Besok saya mau rajin belajar. Yes. Romo buang kata-kata untuk para Miss Dinar. Hey, Miss Dinar. Ingat, hanya 3 orang yang bisa menginjak panti imam. Imamnya sendiri, asisten imam, dan Miss Dinar. Jadi kita membutuhkanmu untuk menghadirkan kekudusan Allah. Yeay. Saya mau berdoa supaya anak saya dapat yang satu iman. Amin. Yang rindu dapat satu iman, tolong kasih afirmasi lah. Kasih love, 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 love. Yang pengen satu iman, tulis dong. Romo, saya pengen satu iman, saya pengen satu iman, saya pengen satu iman. Nanti Romo doain ya, buat yang para jomblo yang hadir dalam live streaming ini, Romo akan kasih, kita doa ya bersama-sama ya, supaya engkau dapat pasangan yang satu iman. Romo doakan supaya ayah ibuku tidak jadi cerai. I feel you. Untuk engkau yang datang dari ayah ibu yang berpisah, dengarkan Romo. Kadang-kadang orang baik tidak bisa hidup bersama-sama. Pasti keadaan ini tidak ideal bagimu dan bagi siapapun tidak ideal. Tapi kalau kamu mengolahnya dengan keterbukaan kepada Tuhan, kamu pasti mampu mengatasi luka-luka itu. Dan kamu tetap akan sayang dua-duanya. Semoga demikian ya. Doain mama masuk Katolik. Amin. Semoga ada panggilan kerja. Amin. Semoga hamil di tahun ini. Amin. Buat yang sedang mengusahakan mendapatkan keturunan. Ini ya, buang kata-kata Romo. Oke. Ada anak, tidak ada anak, itu bukan syarat untuk berbahagia. Yang paling berbahagia adalah dalam ketidaksempurnaanmu, kamu bisa pegangan tangan dan setia pada pasanganmu. Usahakan yang terbaik untuk mendapatkan anak, tapi berpasrahlah yang terbaik juga pada Tuhan. Ya? Seperti janji Romo, kita doa malam. Siapkan batinmu. Kita masuk ke ruang hati kita. Kita masuk ke tempat di mana Allah bertahta di dalam jiwa kita. Dengan tanda ini kita dikuduskan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, terima kasih Engkau setia mendampingi kami semua, sehingga di ujung hari ini kami boleh kembali menghadap Engkau dan bersyukur untuk banyak hal. Untuk perjumpaan dengan orang-orang yang luar biasa hari ini,
untuk rahmat, sukacita yang Kau letakkan di bibir kami, untuk setiap senyuman yang boleh kami bagikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk salib yang harus kami panggul, untuk air mata yang mungkin jatuh di hari ini, untuk rasa tidak puas diri yang mungkin masih menyelinap di hati kami. Kami ingin berterima kasih, kami ingin bersyukur juga untuk hal-hal yang buruk. Semoga dalam yang baik dan yang buruk kami tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir. Dan lebih lagi Tuhan, saya ingin berdoa secara istimewa bagi anak-anak-Mu yang masih menjomblo. Kalau umur mereka sudah cukup Tuhan, pertemukanlah mereka dengan pasangan yang bisa mengerti bukan hanya kelebihan, tapi juga kekurangan. Semoga Kau berkati anak-anak-Mu malam hari ini yang masih merindukan pasangan, dengan pasangan yang satu iman, supaya bersama-sama mereka membangun keluarga Kristiani yang bahagia. Dan Tuhan, secara istimewa kami berdoa bagi teman-teman yang sakit, bagi teman-teman yang merindukan kesembuhan, bagi teman-teman yang ingin altar finansialnya dipulihkan oleh-Mu Tuhan, saya berdoa bagi mereka. Biar malam hari ini kami beristirahat dalam damai dan kasih sayang-Mu, supaya besok kami bangun dengan segar dan kami boleh wartakan, Engkau adalah Kristus, Tuhan kami. Terima kasih, semoga malam hari ini kami tidak lupa mengucapkan sayang pada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bunda Maria, Engkau setia membuka jendela pada saat semua pintu tertutup. Maka Bunda, doakanlah anak-anak-Mu yang luar biasa malam hari ini. Dampingi istirahat kami Bunda. Kita doa bareng ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Engkau, orang-orang yang Kau kasihi dimanapun mereka berada, dilindungi, dikuatkan, diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih ya sudah nemenin Romo doa malam. Thank you semuanya. Hey, kalian tidak perlu kirim gift kepada Romo. Nggak usah kirim gift. Tapi yang kirim gift, saya janji akan mengembalikan semua gift untuk konten kreator yang lain, konten kreator Kristiani yang lain. Supaya berkatmu itu menular kepada banyak orang yang lain yang jauh lebih membutuhkan dari Romo. Kita support mereka yang di TikTok, di YouTube. Oh ya, kalian boleh subscribe YouTube Romo ya. Romo berharap nanti di tengah tahun bisa tembus 100.000. Oke? Bye semua. Tuhan berkati, selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa subscribe Instagram saya, Romo Koko, dan YouTube saya, Romo Koko juga. Tuhan sayang padamu. See you. Sampai besok. Bye.